TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan.
kebetulan aja ini hari ini kita sediakan untuk Bapak Ibu semua untuk berkunjung ke kami, gitu ya. Mahasiswa ya, Pak, mahasiswa. Pasca ya Bu ya, pasca akuntansi. Betul. Jadi seperti itu Bu. Kalau ini Kang Uman ya. Oh iya, saya Ilman Bu. Ya, perkenalkan saya Ilman. Boleh dipanggil Akang juga boleh. Oh, sama ya? Ya, padahal ada janjian ya Kang. Oh, gitu. Boleh. Udah satu lagi Kang. Iya. Kang Uman ini tiap harinya megang mandu ya. Kalau istilah di kita gaib ya. Dari mulai TK sampai SD, SMP, SMA. Gitu. Jadi kenapa kami memberikan konsep agrowisata itu khusus untuk pelajar umumnya, gitu ya? Karena kekhawatiran kami Bapak Ibu semua tentang dunia pertanian itu dimulai harus dari sejak dini, gitu. Minimal senang alam, gitu ya. Minimal senang melestarikan alam, itu tujuan kami. Makanya kami bekerja sama dengan Sinergi Foundation. Kami sebagai pengelola salah satu tenan di sini yaitu agrowisata Teras Lembang. Gitu. Kegiatannya apa aja Bapak Ibu semua untuk diberikan kepada pengunjung anak sekolah itu dimulai dari hal kecil Bapak Ibu, gitu ya. Dari mulai cara membenihkan atau membibitkan sayuran, kemudian menanam, mencangkul, ya. Kemudian mengenalkan beberapa jenis ternak. Betul, ternak kami di sini ada ternak cacing lombrikus, gitu ya. Kemudian sampai yang paling seru itu panen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punten, maaf, ini desanya sentra pertanian apa? Palawija, namanya Palawija, padi, jagung seperti itu ya. Yang paling mengkhawatirkan Bapak Ibu, anak-anak sekarang tidak tahu yang namanya, di sini juga ada jagung tapi tidak banyak kami tanam. Ternyata yang namanya bunga jagung atau buah itu tidak tahu anak-anak, gitu ya. Oh ternyata buahnya itu dipanen di batangnya. Sangkaan mereka itu dipanen kayak panen apel Bu, gitu ya. Oh gitu ya, panen jagung itu. Nah itu salah satu mungkin dasar kami membuka wahana edu agrowisata, ya. Tepatnya edu Bu. Jadi ada pembelajaran di situ. Jadi kalau agrowisata mungkin hanya melihat saja atau fun gitu ya, hanya foto-foto saja, kami ada plusnya itu edunya gitu. Jadi yang paling dikedepankan itu pembelajarannya gitu ya, seperti itu. Baik, sebelum kita keliling kebun, kami bekerja sama dengan beberapa pengelola pengelola budidaya pertanian juga. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sana ada rumah anggrek. Ya, nanti kita masuk ke rumah anggrek. Karena kami terbatas, kami bekerja sama dan tiap harinya anak-anak dikenalkan berbagai macam jenis anggrek. Gitu. Kemudian nanti di arah ke dalam ada strawberry, ya, ada pembibitan strawberry dan budidaya strawberry. Gitu. Nah, memang umumnya Bapak Ibu semua yang kami tanam itu rata-rata sayuran dataran tinggi atau mungkin buah-buahan dataran tinggi, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teknologi sekarang cukup maju ya Pak, gitu ya. Kadang kalau buah misalkan ditanam di daerah panas ataupun tanaman yang ditanam di daerah dingin ternyata bisa ditanam di daerah dataran rendah, seperti itu ya. Nah, seperti tadi kami sampaikan, kami nanti setelah Bapak Ibu ajak kami ke kebun, kami memaparkan, tidak bermaksud untuk menggurui Pak. Justru kami
senang sekali Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada pelaku petani atau pelaku usaha di bidang pertanian. Kami justru ingin sharing gitu ya, ingin sharing juga nanti pas berjalan ke kebun ya, sambil jalan sambil diskusi ya. Baik, biar tidak terlalu lama mungkin Pak Uman ya, nanti kita akan berjalan barengan Bapak Ibu semua, dan kondisi di kebun mohon maaf, di sebelah bawah itu ada pembangunan, itu salah satu rangkaian dari pembangunan teras Lembang Land of Wakaf gitu ya. Nanti rencananya akan dibangun Manasik Training Center Bu. Jadi satu keterpaduan antara wahana eduwisatanya, kemudian di sana ada wisata rohaninya lah mungkin ya, bagi adik-adik yang berkunjung dari sekolah itu setelah belajar manasik mungkin nanti bermain atau belajar di kebun seperti itu. Baik, kita awali, kita akan ke rumah anggrek ya. Kita awali atau ada foto, sesi foto dulu mungkin ya. Ya. Awalnya tahu bahwa anggrek itu nempel di pohon gitu ya. Ternyata ada beberapa jenis anggrek yang memang hidupnya di tanah Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ya. Ini jenis anggrek yang paling mudah ditanam ya. Tidak perlu memerlukan perlakuan khusus ya. Ya, ini namanya anggrek panjang. Benar-benar itu kayak ini Bu. Kayak padi gitu ya. Ini kemudian tidak memerlukan naungan khusus, artinya di cuaca panas pun itu masih tetap hidup dan berbunga. Kotoran seperti ini ya, ini diambil dari buah anggrek ya. Ini diambil dari buah anggrek yang sengaja untuk dibibitkan ya, dibenihkan atau disemai ya. Ini kalau Bapak Ibu semua menyemai sayuran atau tanaman itu masih harus pakai tanah ya, atau mungkin kompos atau media tanam tanah ya. Nah, ternyata anggrek ini 80% itu akan tumbuh ya, bijinya itu melalui media agar-agar. Ini salah satu modifikasi rekayasa genetik sebetulnya ya. Para ahli yang menemukan itu para ahli di bidang pertanian yang membudidayakan anggrek, terus anggrek ya. Dan para petani di kita Bu, di Indonesia ini sudah mampu membuat bibit botolan. Nanti para petani yang pembibitan botolan ini akan menyuplai ke petani-petani yang ada di sini, salah satunya di sini gitu ya. Bisa jual botolan, bisa jual bibit yang masih kecil ya. Kenapa? Pakai cair dalamnya. Dalamnya agar Bu, agar-agar. Tapi pas nanti kita akan ngeluarin ini bibitnya, itu harus pakai air ya. Pakai air, kemudian dipisahin satu-satu, kemudian ditanam melalui medianya yang sudah kita siapkan. Gitu. Ya, beralih ke sebelah sini. Ini berbagai macam jenis anggrek. Kebetulan di sini ada, kalau yang ada labelnya itu bisa dilihat ya. Dan yang paling menarik di anggrek ini Bu, corak dan warna ini didapatkan itu tidak mudah ya. Kenapa? Bapak Ibu ingin mendapatkan corak ini, itu harus melalui proses perkawinan silang sampai beberapa tahun Bu, sehingga permanen dan tidak akan berubah gitu. Nah, awalnya mungkin itu dari anggrek yang warnanya oranye misalkan digabung dengan warnanya putih, kemudian warnanya pink atau hitam gitu ya. Kemudian nanti buahnya akan ditanam lagi sehingga menghasilkan bunga anggrek ya. Nah, bunga anggrek yang warnanya macam-macam. Nah, hal ini akan didapatkan itu dari awalnya itu dari anggrek spesies. Anggrek spesies itu anggrek yang di alam itu sudah warnanya seperti itu Bu, gitu ya. Jadi contohnya yang ada di dinding Bu, itu anggrek spesies
mungkin bunganya kecil-kecil, tapi para kolektor itu akan mengambil sarinya itu untuk mendapatkan motif dari bunga itu, akan dikawinkan dengan anggrek jenis lain warnanya, gitu ya. Itu salah satu teknologi rekayasa genetik juga, gitu ya. Kemudian itu yang pertama, jadi dihasilkan dari berbagai macam jenis anggrek ya, jenis warnanya, kemudian akan memerlukan waktu sampai bertahun-tahun, gitu ya. Ya, kenapa anggrek mahal? Karena mungkin itu ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan motif-motif seperti ini, gitu. Nah, bagi para penikmat ataupun penghobi seperti kita, sekarang cukup mudah untuk mendapatkan berbagai jenis anggrek ya. Contohnya anggrek bulan yang memang umumnya lebih mudah untuk dipelihara ya, untuk ditanam, betul. Walaupun daerah panas juga bisa. Oh iya, medianya, untuk media tanamnya, karena anggrek itu harus menyerupai media tanam di alam ya. Jadi biasanya kita pakai itu moss ya. Moss itu adalah lumut hutan. Jadi kita harus berburu lumut dulu ya. Kemudian bisa juga arang ya. Arang arang kayu ya. Kemudian bisa juga kokokit yang itu didapatkan dari ini ya, kulit kelapa gitu. Itu bisa juga, betul ya. Ya, nah bagi bapak ibu semua yang memerlukan tantangan nih, kalau memelihara yang berbunga itu sepertinya tidak seru ya. Tapi kadang nggak mau repot-repot gitu ya, ingin yang berbunga gitu ya. Nah, bagi bapak ibu semua yang ingin mencoba tantangan itu, di sini kita sediakan dari mulai berbunga ya. Ini yang berbunga yang sudah beberapa tahun, Bu, karena satu tanaman anggrek itu akan berbunga itu setelah 1 tahun lebih, gitu ya. Betul, gitu. Nah, ada juga yang bibitnya, contohnya sebelah sana, itu belum sama sekali berbunga. Jadi itu tantangannya, Bu. Nah, sekali berbunga itu wah, senangnya luar biasa. Harus sabar. Betul, ya. Semua juga harus sabar, Bu. Ya, seperti kita menyayangi orang, gitu ya, Bu ya, menyayangi diri sendiri. Nah, halnya sama seperti anggrek juga, Bapak Ibu. Ya, tetap harus dikasih makan juga, ya. Ada yang punya tanaman anggrek di rumahnya, Bapak Ibu? Ada ya? Pasti, ya Bu ya. Ya, harus telaten ternyata ya Bu ya. Dia ingin berbunga itu tetap harus dikasih nutrisi tentunya ya. Oke. Bapak Ibu semua, apabila berminat nanti pesan dari Purwokerto atau dari Baturaden, tidak perlu repot-repot beli di sini sekarang, bisa follow IG-nya Anggrek Bandung, boleh ya. Nanti biasanya ada flash sale, boleh dikepoin ya. Nanti ada dari pengelola, biasanya ada promo-promo ya, terutama bibit-bibit yang baru keluar atau yang baru kita datangkan gitu ya. Nah, Nutrisinya itu ya, nutrisinya bisa ditanyakan Bu nanti sambil istirahat ya. Tapi umumnya kalau untuk anggrek, karena tujuan kita untuk membungakan, berarti kita harus menggunakan pupuk yang banyak mengandung P-nya Bu, gitu ya. Kalau di NPK itu P-nya justru yang harus banyak. Tapi sekarang mudah Bu, jadi khusus untuk bunga anggrek ada, gitu ya. Khusus untuk buah ada, gitu. Nah, khusus anggrek juga kita juga menyediakan di sini. Bisa tanya-tanya aja Bu nanti. Ya, terus ke sebelah sini kita bisa lihat juga selain anggrek ada tanaman kaktus, ya, tanaman kaktus dan jungle plant atau tanaman hutan, Bapak Ibu. Ya.
foto-foto juga boleh Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan nanti ke kebunnya. Ya, ini kaktus adek. Kaktus itu termasuk tanaman khas gurun ya, gurun pasir, karena dia banyak mengandung air. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin menanam tanaman yang tidak perlu repot-repot banyak menyiram, ya, kaktus cocok tuh, ya. Tapi kalau tidak disiram, ya mati juga nantinya. Jadi seperti ini. Kaktus ada buahnya yang boleh dimakan, kalau itu enggak. Nah, ya, mas hati-hati, tajam, ada yang tajamnya kalau kena tangan gagal, ya nanti ya. Nah, ternyata kaktus juga perlu perawatan juga ya. Itu minimal itu 2 minggu sekali harus disiram, Bu. Itu dikasih pupuk, ya. Kalau ini kering, ya. Kalau sudah rok, kita biasanya mengeceknya, Bu, kalau kaktus atau mungkin tanaman pada umumnya itu tinggal dikorek, Bu. Kalau bawahnya itu masih agak basah atau lembab, itu boleh tidak disiram, gitu ya. Ini atasnya aja yang kering. Kalau bawahnya itu masih basah, itu tidak perlu disiram, gitu ya. Tapi kalau sudah dikorek, sudah setengah buku ini ternyata itu kering, baru disiram. Disiram sekali aja, itu bahkan kalau kaktus itu 2 minggu sekali, gitu ya. 2 minggu sekali. Tapi menyiramnya harus sampai si airnya itu keluar, diyakinkan itu keluar semua ke bawah, gitu ya, turun. Gitu. Nah, begitupun anggrek juga sama ya, menyiramnya tidak seperti menyiram tanaman pada umumnya, ya. Harus lembab, kemudian kalau bisa itu pakai sprayer ya, atau disemprot pakai semprotan, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kita akan lanjut ke, boleh nanti kalau yang belum puas foto-fotonya atau mau tanya-tanya jenis anggreknya, kemudian ada sarana produksi pupuk dan lain-lain, boleh nanti setelah selesai kegiatan boleh berkunjung lagi ke rumah anggrek. Baik, kita akan menuju ke kebun sekarang ya. Kita dimulai dari area pembibitan sayuran, ya. Boleh ikut saya. Katanya kita ajak anak-anak itu mengenalkan proses berkebun, ya. Itu dari mulai pembibitan sampai tadi panen, ya. Kemudian menanam juga mencangkul, ya. Gitu ya. Dan tujuan kami sebetulnya ingin mengenalkan ya kebun petani itu seperti ini, anak-anak, gitu ya. Beda lagi dengan beberapa wahana, ya. Wahana yang memang disengaja kita buat seperti taman mungkin, gitu ya. Kemudian enak, bisa tanahnya tidak kotor, bahkan kebun itu pakai paving block, gitu ya. Masih manual, masih tradisional, ya. Bisa gantian mungkin karena tempatnya tidak cukup, boleh ke sebelah sini. Dimulai dari pembibitan hidup stroberi, ya. Di sini ini nanti kita siapkan untuk pembibitan dan perbanyakan, gitu ya. Jadi beberapa tanaman itu diperbanyak itu melalui teks, ya. Kemudian bisa juga melalui bibit. Nah, yang dikenalkan ke anak-anak itu stroberi yang memang khas di Lembang, ya, ataupun di dataran tinggi, gitu ya. Itu stroberi. Jadi nanti bibitnya itu diambil dari sulurnya, ya. Bisa Bapak Ibu bisa lihat yang ini, ya. Ini sulurnya, namanya sulur, ya. Kemudian kita sediakan polybag yang kita siapkan dengan media tanah, ya, atau media tanam. Nah, akarnya nanti nempel di polybag. Kemudian kita bisa pisahkan setelah berakar banyak, ya. Kemudian tumbuh tunas baru, gitu ya. Nah, kebetulan di sini masih indukan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam itu yang sudah produksi, gitu ya. Dan kemarin sempat kena kemarau panjang, ya, sama mungkin di daerah Bapak Ibu semua, ya.
Nah, di kami juga harus berjuang cukup lumayan ya, gitu. Jadi untuk mendapatkan air, kemudian air hujan juga memang tidak turun-turun selama beberapa bulan, sehingga untuk strawberry kurang maksimal ya. Kemudian kita bisa lihat di sebelah sini, kami sebetulnya cukup sederhana untuk mengenalkan ke anak-anak ya. Kadang anak-anak atau anak sekolah itu tidak tahu awalnya sayuran itu ditanam dari apa ya. Nah, di sini dari mulai pembibitan sayuran, kemudian pengenalan beberapa jenis benih ya. Benih sama bibit beda ya Bapak Ibu ya, itu kita kenalkan. Jadi dari mulai beberapa jenis biji, termasuk biji bunga matahari seperti ini ya, kemudian biji sayuran yang ada menggantung di sebelah sana, dari mulai biji wortel ya, kemudian kacang tanah, bunga matahari ya baru itu. Nah, anak-anak nanti di sini praktek menanam atau menabur benih ya, dari mulai benih sayuran sama menanam biji bunga matahari ya. Nah, khusus untuk bunga matahari ini kita produksi memang akan diolah bijinya menjadi minyak sunflower oil ya, minyak goreng. Kita bisa lihat Kauman, ada contohnya minyak main ke supermarket gitu ya, minyak goreng yang biasa Bapak Ibu sekarang 1 liter berapa? 11 ya. Nah, ini bisa 70.000 per liter ya. Dan pasarnya tentunya khusus Bu ya. Ini kami mendapatkan orderan dari beberapa restoran yang memang khusus pengolahannya memakai biji bunga matahari. Kenapa? Karena di kandungan biji bunga matahari, terutama minyaknya itu tidak banyak mengandung lemak jenuh gitu. Jadi dari kesehatan itu lebih sehat ya dengan menggunakan minyak biji bunga matahari gitu. Nah, untuk jenisnya biji bunga matahari ini tidak seperti biji bunga matahari yang biasa kita kenal ya. Jadi untuk kuaci ya Mbak ya, gitu, kuaci rebo ya, kuaci rebo ya, itu sukanya yang merasa apa Mbak? Asin. Sama dengan saya gitu ya. Nah, ternyata memang khusus ya, Bapak Ibu bisa lihat sebelah sini ya, ini biji bunga matahari yang memang khusus untuk olahan ya. Bentuknya kecil-kecil, kemudian hitam ya, dan setelah diolah ini ampasnya juga sedikit ya. Bijinya memang hampir sama dengan biji bunga matahari yang biasa kita pakai kuaci. Di sini juga ada tuh yang belang-belang seperti itu ya. Itu untuk ini kita nanam juga ya, untuk praktek anak-anak, tapi khusus untuk ini untuk diolah ini itu ya. Nah, sekarang di sini ada adik-adik nih kayaknya ya, boleh merapat sebelah sini ya. Kita belajar memipil biji bunga matahari, atau mbaknya juga boleh ya. Ini biji bunga matahari seperti ini ya. Mas, bisa pengganti kapas padi beras. Sementara ini memang khusus untuk biji itu belum khusus untuk pengganti pangan ya Pak ya. Belum Pak, belum, karena memang kandungan minyaknya juga besar Pak. Jadi setelah dinanak itu dimasak itu tidak seperti beras gitu Pak gitu. Jadi khusus untuk biji bunga matahari ini memang khusus untuk olahan diambil minyaknya Pak, betul ya. Nah, gampang ya. 1 bulan yang lalu kita ada area kebun bunga matahari. Ini hasil dari bunga matahari yang sudah kering. Jadi aduh sayang sekali kita tidak bisa foto-foto di hamparan kebun bunga matahari. Sementara ini memang bibit bunga matahari atau biji bunga matahari kita dapatkan dari Timur Tengah, terutama dari Kazakhstan yang memang produksi dunia itu paling tinggi Pak ya. Dan kita punya mesin baru 1 ya,
itu pun skala rumahan gitu. Jadi cukup di lokal saja. Gitu. Kita belum belum bisa memenuhi pasar ekspor, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua di sini ada yang berminat untuk mengembangkan biji bunga matahari, ya. Mungkin nanti sama pimpinan kami Kang Dandi ya yang banyak berdiskusi nantinya, ya, khusus untuk biji bunga matahari. Gitu, seperti itu. Oke Bapak Ibu semua, kita langsung ke arah atas, ya. Saya harapkan dari penjelasan tadi mungkin anorganik. Yang organiknya pure semua kita olah sendiri, Mbak. Gitu ya. Kita olah sendiri. Ini wortel, yang ini bunga matahari tadi. Ya, kita sudah panen dan untuk musim berikutnya karena musim hujan udah masuk ya. Ya, jadi baru pembibitan lah. Gitu ya, baru pembibitan. Ya. Ada ini tahu ini apa? Tanaman apa? Nggak tahu? Coba kita Belum tahu. belum tahu ya? Belum. Ayo, padahal sering makan ya. Tapi belum nggak tahu ya. Kita coba satu aja dulu ya. Coba kita pegang ini ya, batang ininya sama dua tangan, Bantuin bagus. ya. Tarik. Pegang ini. Nah, kedua tangan ya. Sabut ke atas, goyang-goyang dulu. Digoyang. Sabut ke atas. Ya. Nah itu momen itu Bapak Ibu semua yang ya satu aja. Ya. Oke, kita menuju ke ya, ini sebetulnya salah satu wahana yang kalau dari sisi produksi Bapak Ibu ya, pelihara lebah cuma ada beberapa stuk ya, itu tidak akan balik modal ya. Kalau ingin balik modal, kemudian nilai ekonomisnya yang memang cukup lumayan gitu ya. Nah, justru kami di sini sebagai rangkaian dari pengenalan edukasi ya. Jadi anak-anak dikenalkan bahwa ada beberapa jenis serangga yang memang dia bukan hama Bapak Ibu. Justru dia akan membantu petani dan jadi sahabatnya lingkungan. Jadi sebisa mungkin itu tidak disemprot sama bahan kimia. Kalau disemprot ya lebahnya nanti mati ya Mbak, gitu ya. Nah, justru kami akan kenalkan ke anak-anak itu ada serangga yang memang membantu petani ya. Lebah itu kita tahu untuk penyerbukan ya, gitu ya. Kita punya kebun jagung juga, kemudian ada bunga stroberi juga, bunga matahari tentunya, kemudian beberapa jenis tanaman yang memang berbunga dan dihasilkan dari jasanya lebah ya. Yang melihara di sana Pak, di tempat Bapak lebah ini ya belum ada ya. Ya, ini kalau di daerah
wetan, Pak. Ini namanya lebah kelangkeng, Pak. Ya, kalau di Jawa Barat, di Bandung sendiri ini namanya lebah trigona, ada yang namanya itu, ada juga tewe, ada yang nyebut tewe. Gitu ya. Ya, kalau tewe enak ya, Bu ya, buat sarapan ya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau berburu raspberry boleh ikut saya. Ya, warnanya dengan bunga mawar, justru. Ya, batangnya berduri, kemudian bunganya hampir mirip dengan bunga mawar, justru. Ya, tapi dinamakan raspberry ya. Ya, panennya yang ini, ambilnya yang merah banget gitu ya. Itu kalau yang belum merah banget, orange itu agak asam-asam gitu. Kalau zaman saya dulu SD, Bu, itu biasa dijual di apa, sekolah-sekolah ya, pakai gula gitu ya, gula putih itu ditabur. Ini juga sama. Bahkan kalau raspberry lebih apa manis itu di dataran. Kalau itu Bu supaya tidak bagian nggak boleh makanan luar. Padahal saya yang suka. Iya, makan gitu. Oke, terus penanamannya tidak terlalu lama. Karena yang diambil dari kebunnya adalah hasil panennya. Kalau untuk agrowisata kan ini lebih ke edukasi. Jadi kita sama hasil panen. Kalau ini ya dari kalau petani ada yang pribadi, ada yang sewa, yang ini lahan yayasan semua. Ini lagi proses pembangunan, ditata lagi biar lebih rapi, dan untuk kebunnya ini masih penataan. Nah, Bapak Ibu kalau jalan-jalan di kebun ya, karena kita jalan-jalan ke alam bebas. Ya, tentunya kita temukan seperti ini, tumbuhan dengan bunga banyak. Dan selamat datang di kebun sayuran Pak Ipur. Sebelah sini ini kebun buah. Ini kita tanami banyak pepohonan di sini, terlebih segar.
coba beraspberry Itu bentuk-bentuk untuk iya untuk funnya gitu ya. Nah kemudian kita juga membuka bagi beberapa sekolah nih, setelah berkunjung ke sini ingin membuka kebun sekolahnya sendiri, kita ada pendampingan. Wih, luar sekolahnya. biasa. Gimana caranya untuk menghubungi ke pendamping? Mungkin ada media yang bisa dihubungi. Betul. Nah, kami itu ada beberapa tim, Mas. Oh, ada tim. Itu ada tim. Kebetulan kami itu di bagian agrowisatanya, nanti untuk pendampingan sekolah itu ada timnya, gitu ya. Namanya itu 1000 kebun sekolah. Gitu. 1000 kebun sekolah. Itu tim pendampingan. Tim pendamping khusus ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Dari mulai bibit, media tanam, ya. Kemudian nanti ada pendampingan, perawatan segala macam itu kami fasilitasi. Oke, terima kasih Kang Iman. Ini yang paling penting bagi kami bahwa dalam pengembangan ekowisata itu masih butuh beberapa spot-spot. Betul. Ada kehadiran Raspberry ya, raspberry memilah itu di matahari gitu ya. Ini menjadi hal baru bagi kami dan satu apa yang menjadi best practice-nya agar ekowisata itu bisa ya. Kami berjalan itu untuk Teras Lembang sendiri itu sudah 1 tahun. Itu jadi kehitung baru sebetulnya Mas. Gitu. Tapi kami yakin bahwa konsumen kami ya itu beberapa sekolah itu memang kita tawarkan itu tadi konsepnya itu berkebun dan pengenalan tumbuhan, hewan dan lain-lain ya. Ya kalau benar-benar ada pendampingan seperti itu. Jadi itu terus kami kembangkan juga, tidak sebatas tadi itu ya di kebun, kemudian tadi itu kami menawarkan pendampingan dan tidak menutup kemungkinan juga kami membuka cabang lain gitu, dengan konsep yang memang hampir sama gitu, kemudian ada ciri khasnya gitu. Jadi kayak khusus waktu itu iya. Kira-kira ada berapa? Oh, ini kita sekarang berada di rumah Anggrek. Jadi perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalan dulu. Ini dari salah satu pengelola yang memang khusus mengelola anggrek. Dan untuk rumah anggrek sendiri di sini itu kami bekerja sama dengan petani. Jadi betul, kami berdayakan beberapa petani anggrek. Ada yang memang karena ini berbagai macam jenis, itu lebih dari 100 jenis bahkan ya. Anggrek bulan sendiri dari mulai coraknya banyak. Nah ini petaninya dan nanti kalau itu datang ke sini atau sini menyuplai ke petani ya. Itu bisa tadi itu bibit itu kita dapatkan dari petani khusus bibit botolan tadi ya. Kemudian ada yang memang khusus untuk yang sudah berbunga itu ada petani yang menyuplai ke kami gitu. Itu sudah kesini dan kami pun nanti ada beberapa jenis yang memang di petani itu kurang dikembangkan gitu, kita kerjasamakan tidak sama sendiri, jadi berbagi-bagi rezeki lah mungkin ya seperti itu. Nah, kalau ya artinya ini ya membuat hasil lah. Betul ya, tidak semua sama kami tapi kita berdayakan. Nah, ini yang konsep-konsep apa namanya koreksi dari pemerintah bagus sekali. Bisa sekali lagi kami di sini saya menyampaikan kembali bahwa Pemdes Rembuan hanya satu konsepnya. Mari kita berdayakan seluruh korban yang ada di masyarakat, tentunya hanya satu menuju sebuah kesejahteraan. Terima kasih Kang Ilman. Sama-sama Mas. Ya. Kang Ilman. Oke. Bismillah, Bapak, ini dari kami ya sebagai sampel bahwa kami ingin berbagi ya pengalaman. Terima kasih sudah berkunjung. Ini ada biji olahan biji bunga matahari. Kemudian ini ada benih bunga matahari ya. Semoga nanti bisa dikembangkan di daerahnya. Jadi apa ya? Terima kasih atas kunjungannya. Saya ucapkan terima kasih. Amin.
Papa sekarang ya. Semangat lagi. Siapa kita? Rempah. Di mana kita? Tiga Permata Tour. Oke. Oke, boleh. Monggo silakan lanjut kegiatannya, Akang. Oke, siap. Kita bersiap untuk